hari ini kita juga sudah merayakan kebangkitan, kuasa dari kebangkitan Yesus Kristus. Saya akan bacakan malam hari ini firman Tuhan dari Filipi pasal kedua ayat yang ke-6 sampai 9. Hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya tidak akan melanjutkan ayat sebelumnya, sesudahnya, tapi saya mau beritahu ini poin yang paling penting, yaitu di ayat ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagai pengikut Kristus, ini yang Allah ingin kita miliki, yaitu pikiran serupa dengan Kristus. Di mana waktu Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan ditempatkannya mereka di Taman Eden, dan Allah boleh memberi izin kepada mereka untuk menikmati sebuah tumbuhan tanaman yang ada di dalam Taman Eden, dan Allah memberikan mereka sebuah kuasa dan juga untuk mereka dapat taklukkan bumi. Itu yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah adalah raja. Prinsip Allah adalah raja, kerajaan dari Allah. Dan itu perlu ketaatan sebagai rakyat, sebagai manusia. Dan Adam dan Hawa telah gagal. Diceritakan di situ bahwa Adam bertemu dengan suara Allah dan Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Di sini ketidaktaatan manusia pertama telah dimulai, yaitu waktu mereka tergoda oleh ular yang memberikan janji bahwa mereka makan dari buah pengetahuan baik dan buruk, mereka akan menyamai Allah. Mereka akan ditinggikan seperti Allah. Sehingga kegagalan manusia pertama itu telah direncanakan Allah untuk datangnya manusia kedua, yaitu Allah sendiri yang harus menjadi manusia. Di mana 6.000 tahun yang lalu, di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Ini sudah dirancang Allah 6.000 tahun yang lalu, saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Di mana Allah menciptakan bumi begitu teratur dan ada hukum-hukumnya. Kita tahu di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa Allah merencanakan segala kedahsyatan, itu dia membangun dasar bumi dengan hikmat dan dengan pengertian ditetapkannya langit, dan dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Itu adalah hikmat Tuhan dan pengertian dari Tuhan. Allah adalah Allah in order. Dan sebagai umat Tuhan dibutuhkan ketaatan, karena kerajaan Allah bukan demokrasi. Kerajaan Allah adalah ketaatan, obey. Di mana manusia jatuh di dalam dosa. Dosa yaitu perlawanan, itu breaking of law. Definisi sin dari kitab English Webster, itu kita break the law, kita rebellions against God. Di mana Yesus datang yang kedua kali sebagai Adam, sebagai manusia yang akan menjadi bapa dari kita semua. Dia memberikan contoh, yaitu di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan kuasa daripada apa yang diberikan Allah kepada manusia untuk menguasai bumi, untuk menaklukkan bumi. Dan kita tahu bahwa kitab suci atau firman Allah adalah kitab undang-undang kerajaan Allah, yang dimana setiap dari kita harus taat. Bahkan ini diteguhkan oleh founder fathernya Amerika Serikat,
yaitu George Washington. Beliau berkata bahwa tidak mungkin seorang menjadi presiden tanpa memahami Injil dengan benar. Bahwa kitab Injil adalah kitab yang harus ditaat oleh setiap orang-orang percaya. Memang kita diselamatkan karena kasih anugerah, tapi ketaatan kepada Raja kita, Raja di atas segala raja, itu bukan pilihan. Sebab dikatakan Yesus waktu dia mati di kayu salib, semua penderitaan kita, semua hukuman-hukuman yang ditimpa kepada Yesus, itu baru hukuman jasmania. Belum seperti hukuman yang sesungguhnya yang akan ditimpa kepada kita yang berdosa, yang tidak mengenal Allah, yaitu di dalam belerang, api belerang yang lebih dahsyat lagi. Apa yang kita lihat Yesus alami di kayu salib, itu baru percikan-percikan kenyataan yang akan kita alami di hidup yang akan datang. Begitu juga kita lihat di dalam kenyataan mengapa Allah harus tunggu 4.000 tahun kemudian baru Yesus akan datang. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah sudah merencanakan penebusan umat manusia, tetapi itu terjadi baru 2.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun setelah kejadian itu. Karena Allah selalu Allah yang memiliki order untuk seperti memberi kita bayangan. Karena di 4.000 tahun kemudian baru lahirnya kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang memiliki sistem sistem kolonialisme, di mana bahwa kerajaan Romawi dan juga dia menjajah Israel, Yerusalem. Yerusalem adalah daerah kolonial dari Romawi, dan semua tatanan kerajaan di Romawi itu sama dilakukan di dalam Yerusalem. Itu adalah image dari kerajaan Romawi di kerajaan Yerusalem. Sehingga waktu Yesus datang ke bumi, dia mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi Allah mau memberi kita image, gambaran antara kerajaan seperti Romawi, yang itu yang akan kita alami waktu kebangkitan Yesus dari kematian. Dia akan mengajarkan kita bagaimana kita hidup sebagai gambaran dari kerajaannya. Kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, kita perlu taat seperti apa yang Yesus taat kepada Bapa di surga, yaitu taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan itu yang harus kita teladani. Kita tidak dapat lagi hidup seperti manusia pertama yang tidak taat dan melawan Allah. Manusia kedua yang datang, yaitu Allah sendiri mengambil rupa manusia, dia taat. Itulah karakter yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, sehingga orang percaya dapat mengalami kuasa Allah, kuasa kebangkitan Allah. Kita lihat setelah Yesus mati dari kebangkitan, semua tatanan penderitaan yang dialami Yesus, mulai dari menghadap Pilatus sampai disalibkan dan 3 hari dia bangkit dari kematian, apa yang dia dapatkan kembali bagi saudara dan saya. Kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18, di mana Yesus mendekati murid-muridnya. Dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa ini yang hilang, seperti yang terjadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, bahwa Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk taklukkan bumi. Dan waktu Yesus bangkit dari kematian, diambil kembali kuasa ini, bahkan diberikan double portion, yaitu kuasa di bumi dan juga kuasa di surga. Saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus, yang tahu akan gambaran kerajaan Allah yang waktu kita hidup di bumi mencerminkan kerajaan Allah, dikatakan kuasa itu diberikan untuk saudara dan saya. Bagaimana kita tahu bahwa kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya? Itu ditegaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Waktu dia bangkit dari kematian, dia hidup bersama murid-muridnya selama 40 hari di Yerusalem. Dan Yesus berkata kepada mereka, tunggulah di Yerusalem sampai kuasa dari Maha Tinggi turun ke atas saudara. Di dalam Kisah Para Rasul dibuktikan pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa itu, kuasa yang dijanjikan, kuasa yang setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, diambil seluruh kuasa di bumi dan di surga, kuasa yang sama yang dijanjikan saat Roh Kudus itu turun di atas saudara dan saya.
di mana dijanjikan pada kitab Joel pasal 2 ayat 28, kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, yaitu bahwa pada hari-hari akhir akan dicurahkan kuasa itu kepada saudara dan saya dan kepada semua manusia, sehingga malam hari ini siapa yang sakit pasti disembuhkan. Siapa yang berdosa pasti dibebaskan. Siapa yang terikat pasti dimerdekakan. Malam hari ini juga. Yaitu kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini kuasa yang kita harus terima. Kita hidup di dalam kemenangan. Kita terima semua kuasa itu. Kita in charge akan bumi ini. Kita jadi kepala bukan jadi ekor. Itu bukan mimpi siang, tetapi itu adalah fakta. Karena itu adalah telah dijanjikan oleh Yesus. Sehingga malam hari ini, Bapak Ibu yang datang dengan beban berat, Bapak Ibu yang datang dengan sakit, saya pastikan Bapak Ibu akan pulang dengan sembuh. Sebab doa bukan agamawi. Doa adalah anak-anak Tuhan yang punya koneksi dengan rajanya. Waktu kami berdoa, itu kami memberikan petition untuk terjadi. Kuasa itu bekerja di dalam hidup saudara. Karena kuasa bekerja lewat wakil-wakil Allah yang ada di bumi, yaitu saudara dan saya. We are ambassador of Christ. Dan kuasa itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga orang sakit akan disembuhkan. Yang tuli akan mendengar. Yang buta akan melihat, yang mati akan dibangkitkan malam hari ini dengan kuasa nama Yesus. Malam hari ini, jika itu saudara yang mungkin baru pertama kali mendengar Injil, baik yang di Zoom, baik di YouTube ataupun di Facebook, saya mengajak saudara bahwa ini adalah kabar gembira, kabar pembebasan, kuasa yang telah hilang, dosa yang telah dilakukan oleh Adam. Darahnya Adam telah turun kepada saudara dan saya. Bahkan anak pertama dari Adam, Kain, itu sudah tercemar oleh darah yang penuh dosa. Darah pembunuhan, darah iri hati, darah kecemburuan, itu mengalir dalam darah turunan kita oleh darah Adam. Sehingga anak kecil pun tidak perlu diajar untuk iri hati terhadap mainan temannya. Tetapi saudara dan saya malam hari ini ada kabar gembira, yaitu kita akan dilahirkan kembali, bukan oleh darah Adam dan Hawa, tetapi oleh darah anak domba Allah, darah Kristus, darah yang suci, darah yang kudus, yaitu darah tanpa tercemar oleh dosa, darah yang dilahirkan oleh Roh Allah, yang turun kepada Maria. Maria seorang perawan yang melahirkan bayi Yesus, dan itu tanpa ada tercemar oleh darah Adam. Darahnya kudus dan suci yang kemarin telah dikorbankan di kayu salib dan besok akan bangkit dari kematian. Kuasa darahnya ini yang akan memerdekakan saudara dan saya. Malam hari ini jika itu saudara, saya mengajak saudara dengan penuh kerendahan hati untuk berikanlah hidupmu kepada Yesus. Berikan hidupmu kepada Yesus. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Hidup saya mengalami sebuah perubahan karena kuasa itu. Kuasa itu diberikan bukan untuk kita melakukan rebellion seperti Adam. Tetapi kuasa itu untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah kita, yaitu Raja. Kuasa untuk taat, kuasa untuk mengampuni. Saya adalah orang yang paling pendendam waktu masa-masa lampau. Saya pernah mendendam salah satu keluarga kami. Waktu itu saya SMA kelas 1 dan saya pernah mengalami salah pendapat, dan waktu itu saya sempat dipukul dan saya marah. Saya sangat marah dan saya pergi melatih beberapa bela diri dengan super intensif. Dalam 6 bulan saya datang cari lagi saudara saya. Saya bilang saya sudah siap untuk kita fight siapa yang hidup dan siapa yang mati. Dan itu yang saya lakukan. Tidak ada pengampunan. Selama 7 tahun saya hanya ada dendam dan dendam dan dendam. Dan saya menjadi orang yang sangat sadis. Karena dendam itu, kebencian melekat di dalam hati saya. Tapi waktu saya mengenal ada orang yang cerita tentang Yesus, tentang ada kuasa ilahi,
kuasa supernatural, kuasa yang diterima Yesus, kuasa di bumi dan di surga. Waktu saya terima Yesus, saya terima kuasa itu. Kuasa itu memampukan saya dapat mengampuni dan mengasihi. Bahkan musuh-musuh pun saya dapat mengampuni dan mengasihi. Saudara tahu, untuk dapat mengampuni, saudara butuh kuasa. Dan kuasa itu ada pada Yesus. Malam hari ini, bukan saja saudara diampuni oleh Tuhan melalui kuasa yang akan saudara terima, tapi saudara juga dapat mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Buka hati saudara. Saya mau undang supaya saudara ikuti doa saya sebagai rasa hormat kepada Allah, sebagai rasa hormat kepada Tuhan kita yang telah melakukan pengorbanan yang begitu luar biasa dahsyat, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Silakan ikut doa saya malam hari ini. Ikutin. Saya minta di dalam nama Yesus, ikutin. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau telah mati di kayu salib. Dan saya percaya. Dan engkau telah bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Untuk menebus dosa saya. Untuk menebus penyakit saya. Untuk menebus kutuk saya. Untuk menebus kelemahan saya. Dan ketidakpengampunan saya. Engkau sudah tebusnya. Sehingga malam hari ini saya sudah dibebaskan. Saya sudah sembuh. Saya sudah diampuni. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, saya mengundang Roh-Mu masuk ke hati saya. Tuntunlah saya. Bimbinglah saya untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Yaitu engkau mengambil rupa manusia dan engkau taat kepada Bapa di surga. Taat kepada Raja di atas segala raja. Taat sebagai citizen kerajaan Allah yang terbaik. Di dalam nama Yesus.